guys, perkenalkan aku Prati Nur Sylvia. Jadi di sini aku tuh mau kayak berbincang-bincang santai pastinya membahas masalah yang mungkin kita rasain kali ini. Udah nggak berasa ya selama 2 tahun ini mungkin ya kita udah mengalami masa-masa yang cukup kayak signifikan dalam hal pandemi Covid kayak gitu. Nah, untuk kali ini aku bakalan mau ngadain kayak berbincang-bincang santai pastinya sama salah satu tamu mungkin yang beliau bakalan kayak ngasih kita pengalaman apa sih yang dia lakuin selama pandemi Covid yang mungkin kian menyerang gitu. Oke, sebelumnya aku bakalan kasih tahu kalian. Jadi kali ini aku lagi mau ngadain podcast yang dimana podcast ini merupakan salah satu program yang ada di BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini merupakan salah satu dari Dinas Ekonomi Kreatif. Oke, langsung saja ke tamu kita yaitu Mas Oki. Ya. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas Oki. Jadi kita bakalan berbincang-bincang santai ya Mas ya. Membahas pengalaman apa aja sih yang udah dilakukan Mas Oki selama pandemi mungkin. Oke, sebelum itu aku bakalan kayak jelasin dulu kalau Mas Oki ini dia tuh punya salah satu bisnis. Wow. Pastinya keren banget nih ya. Bisnis apa sih? Ini Summit Coffee. Jadi kopi susuan modelannya tuh. Ini aku bawain 2 untuk kita. Wow, beruntung sekali ya bisa dibawain Bisa langsung dibawa. loh. Iya, nah ini dia bisnis dari Mas Oki. Ini merupakan Summit Coffee ya. Udah ada Instagramnya bukan? Udah Summit dong. Coffee Jadi ya. kalian bisa langsung aja cek Instagramnya, bisa juga langsung kayak pesan langsung, bisa online dan offline ya Mas. Offline. Nah, oke, mari kita lanjut ke berbincang-bincang kita. Kita bincang santai aja. Bisa Oke. dicoba dulu tapi. Oh boleh banget nih, kebetulan lagi arus ya. Oke, jadi langsung aja guys. Jadi kita bakalan kayak tanya-tanya santai gitu sama Mas Oki nih. Kebetulan aku beruntung banget bisa ketemu langsung sama orangnya gitu kan. Bisa ngobrol santai-santai ya nggak? Yoi. Terima kasih juga udah mengundang. Wah. Saya ini yang beruntung loh bisa ngobrol bareng gitu, bisa belajar bareng langsung gitu kan. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Mungkin kalian pasti juga bakalan penasaran sih sama bisnisnya Mas Oki apa sih gitu kan. Nah, selama 2 tahun ini kan pandemi ya. Dan mungkin Mas Oki ini udah menjalankan bisnis ini tuh udah berapa lama? Udah sekitar 2 tahunan jadi bisnis ini. Wow, udah 2 tahun ya guys, kayak pandemi gitu kan. Gimana sih awal mulanya kenapa Mas Oki bisa kepikiran mau bikin bisnis kopi ini? Jadi kalau kopi ini tuh saya awalnya kan hobi ngopi. Nah, benar. Bisnis tuh biasanya diawali dengan hobi. Iya. Terus setelah saya suka keliling-keliling ke kopi shop di Jogja. Nah, lalu habis itu terpikir mengapa saya nggak buat sendiri brand saya sendiri di rumah. Terus akhirnya setelah ini ada filosofi dari logonya juga. Wow. Ini setelah saya mendaki Gunung Semeru dulu tahun 2019-an. Nah, ini ada filosofinya. Ini 3676 tuh jadi ketinggian Gunung Semeru. Jadi summit kan puncak. Lah itu puncak dari Pulau Jawa intinya. Keren gitu. banget, ada filosofinya loh guys. Nah, di setiap melakukan suatu bisnis pasti kayak ada aja kayak resiko dan tantangan. Nah, bagaimana sih Mas Oki ini bisa kayak ngadepin itu semua gitu? Bagaimana sih cara-caranya gitu lah? Kalau itu saya kan baru 2019 akhir menjalani bisnis ini ya, terus ditempa langsung oleh COVID ini. Jadi saya langsung ini saya masukkan ke GoFood atau Grab. Setelah itu promosi dengan cara lain seperti ke teman-teman sendiri dulu. Habis itu bisa aku seperti mengontrak selebgram untuk ikut membantu dari promosi bisnis kopiku ini. Oke, ini kan topik kita kan mengenai UMKM di masa pandemi. Nah, kalau menurut dari Mas Oki sendiri, bagaimana sih menurut Mas Oki UMKM ini kayak gimana gitu? Kalau UMKM ini sangat terdampak banget sih aslinya. Apalagi baru yang bisnis kecil-kecil gitu kan terus ditempa oleh COVID ini. Nah, aslinya bisnis UMKM ini sangat
selain sangat membantu ekonomi juga dari pemulihan COVID ini yang aku baca-baca itu, karena daya beli masyarakat itu kan mulai menurun kemarin tuh. Terus dengan adanya banyak seperti kreasi inovasi dari UMKM itu, nah itu mulai terbentuk daya beli yang naik lagi. Nah, itu sih. Nah, kalau dari Mas Oki sendiri, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu loh? Apalagi kan Mas Oki sekarang sedang menjalankan bisnis ini kan. Nah, yang perlu dipersiapkan dalam keadaan pandemi yang kayak gini tuh, biar kayak dia tuh tetap gitu loh. Bisa menjadi mungkin kopi yang booming gitu. Itu bagaimana? Kalau menurutku dari pandanganku sih, kalau menjaga agar tetap konsisten, yang penting tuh bisnis itu konsisten. Terus kita harus menjaga stok supaya aman dari kehabisan gitu. Jadi misalkan ini untuk berapa bulan, jadi stoknya harus lebih dijaga. Seperti kayak apa ya misalnya tuh, jadi bingung ini kayak jadi kalau nyetok tuh nggak boleh langsung banyak gitu. Jadi uang kita nanti kehabisan karena membeli stok-stok ini, dan nanti terjadinya dead stock dari di gudang itu. Jadi uang kita nggak bisa muter lagi akhirnya. Dia harus mempertahankan, kayak menjaga dan mempertahankan stok dengan benar gitu sih. Oh begitu. Nih misalnya aku pengen kayak buka usaha nih. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak maksudnya mau ngasih tahu gimana sih caranya biar usaha yang aku jalan ke depannya di masa pandemi itu bisa kayak berjalan dengan lancar gitu. Ada nggak sih solusi gitu kan? Mungkin dari pengalaman Mas Oki sendiri maulah dituangkan gitu biar bisa jadi kayak Mas Oki gini loh. Iya sih, kalau menjaga bisnis ini kamu harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Seperti kayak pembeli itu juga melihat dari kesehatannya. Misalnya kamu kayak menyediakan tempat cuci tangan di depan itu juga udah dilihat. Terus karyawanmu seperti misalkan pakai masker atau tidaknya, itu juga menjadi perhatian di zaman sekarang ini. Jadi harus itu yang pertama. Terus mengikuti digital, pasar digital. Jadi tidak hanya offline saja tapi online-nya juga harus jalan. Wow, boleh banget tuh. Oh ya, ada lagi nih satu pertanyaan terakhir nih. Apa nih? Buat temen-temen gitu ya yang di luar sana mau bikin usaha, mungkin ya Mas Oki ada kayak pesan, kesan gimana caranya gitu loh biar mereka tuh tetap semangat gitu kayak menjalankan bisnisnya walaupun di tengah pandemi kayak gini gitu kan. Terus kayak bisa bikin kayak UMKM itu tetap berjalan kayak sebelumnya ada pandemi kayak gini, bisa mungkin dituangkan gitu buat mereka. Bisa sih. Jadi kalau mulai bisnis tuh jangan ragu teman-teman. Jadi meskipun modal itu juga penting, tapi dengan adanya modal itu juga penting juga. Jadi yang penting tuh kita harus konsisten dalam berbisnis. Seperti meskipun masih kecil-kecilan kayak aku ini, kan lama-lama nanti ada investor yang melirik. Jadi ada apalagi udah 2 tahun loh guys, keren banget loh ini. Jadi jangan takut, langsung aja konsisten. Terus yang kamu punya apa, kemampuan apa yang bisa kamu jual. Bener. Lalu yang penting ya itu sih, konsisten itu. Waduh, menarik banget bukan sih obrolan kita kali ini ya. Meskipun santai tapi juga sangat menginspirasi kalian semua tentunya. Oh ya, dari yang Mas Oki bilang tadi, aku bisa menyimpulkan kalau di masa pandemi kayak gini tuh kalian tuh seharusnya tetap berusaha gitu, kayak jangan down gitu. Pasti kita tuh bisa. Nah, kita tuh harus kayak tetap gitu loh guys. Maksudnya harus menjalankan usaha kalian gitu. Kalian harus bisa bener-bener bikin usaha yang kalian jalankan itu, terutama di masa pandemi itu dapat berjalan gitu. Jadi kayak misalnya kalian harus mengatur tulang daripada modal dan lain-lain. Seperti Mas Oki ini kan 2 tahun pandemi tapi dia bisa bikin apa ya, suatu usaha yang sekarang usahanya mungkin dibilang udah wow banget gitu kan, bisa terkenal gitu kan. Alhamdulillah. Aduh, makasih banget loh bisa makasih ngobrol juga langsung terus dapat kayak aduh seneng banget deh akhirnya. Nggak terasa ya teman-teman, kita sekarang udah sampai di penghujung acara kita berbincang-bincang asik dong pastinya. Oke, ini semoga buat kalian tuh jadi pembelajaran juga, karena ini juga pengalamannya cukup sangat menarik gitu kan. Apalagi tahu sendirilah kalian apa yang kita rasakan saat ini tuh bisa juga sebagai contoh buat kalian
untuk kedepannya apa yang harus dilakukan, daripada kayak kita nggak ada kerjaan atau apapun, bisa juga bikin bisnis kecil-kecilan tapi dia tuh kayak bermakna lah, kayak menarik dan bisa menarik perhatian orang. Oke, terima kasih banyak kasih Mas juga Oki, lu, ya ampun Mbak. udah meluangkan waktu buat kita. Mungkin ini sekian dari saya Pratinur Sylvia dan Ahmad Shogi Fuadi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.